Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar pada siang hari ini? Oke, kabarnya baik semua ya. Sebelumnya, baiklah perkenalkan nama saya Anita Septia. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran sosiologi pada program kesetaraan paket C kelas 10. Nah, sepertinya sebelum kita belajar akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Nah, di sini warga belajar apakah tahu sih apa itu penyimpangan sosial? Oke, di sini ada yang udah tahu ya penyimpangan sosial. Baik, di sini akan saya jelaskan lagi bahwasanya penyimpangan sosial ataupun perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang ada pada kelompok ataupun masyarakat. Nah, di sini kira-kira teman-teman dan warga belajar sekalian tahu nggak sih apa sih penyebab dari penyimpangan sosial itu? Ya, benar, lingkungan ya. Ada lagi yang tahu? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, di sini akan saya jelaskan bahwasanya penyebab dari penyimpangan sosial yaitu yang pertama disebabkan oleh faktor internal. Nah, faktor internal itu berasal dari dalam diri sendiri gitu. Seperti gangguan emosional, gangguan jiwa, hingga tingkat religius yang sangat rendah. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, dan tindakan tersebut mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang telah dihadapi mereka. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu berasal dari luar diri mereka. Nah, di sini termasuk pada lingkungan. Nah, di sini juga suatu fenomena pemicu penyimpangan sosial yang paling sering ditemui pada seseorang, seperti seseorang yang mengalami broken home, pendidikan yang kurang, dan kondisi lingkungan yang buruk, sehingga mereka dapat melakukan penyimpangan sosial. Mereka merasa bahwa dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga melakukan suatu penyimpangan sosial yang mungkin dapat mengganggu orang lain. Nah, di sini warga belajar tahu nggak sih apa sih sifat-sifat dari penyimpangan sosial tersebut? Oh, bersifat negatif. Ya, benar. Penyimpangan sosial itu ada yang bersifat negatif dan juga yang bersifat positif. Nah, di sini penyimpangan sosial tidak melulu berbicara tentang sifat negatifnya. Namun di sini juga penyimpangan sosial itu ada yang bersifat positif. Di mana sih penyimpangan sosial yang bersifat positif? Nah, penyimpangan sosial yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seorang. Nah, ada yang tahu nggak sih contoh dari penyimpangan yang bersifat positif? Oke, benar. Seperti emansipasi wanita gitu, benar ya. Emansipasi wanita dalam hal ini mereka melakukan suatu hal yang mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan gitu, untuk melakukan kehidupannya bermasyarakat, sehingga penyimpangan tersebut dianggap sebagai penyimpangan yang bersifat positif. Oke, selanjutnya yaitu penyimpangan yang berbentuk bersifat negatif. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih penyimpangan yang bersifat negatif? Oke, benar sekali. Penyimpangan yang bersifat negatif itu sering terlihat seperti kriminalitas gitu ya. Baik, di sini penyimpangan yang bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan dampak buruk bagi orang lain, seperti yaitu pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Nah, itu merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang bersifat negatif yang merugikan orang lain gitu. Nah, di sini juga penyimpangan yang bersifat negatif itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ya, benar sekali, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, di sini warga belajar tahu nggak sih yang penyimpangan yang
primer dan penyimpangan yang sekunder seperti apa? Ya benar, penyimpangan primer itu tidak sering dilakukannya secara berulang-ulang atau jarang terjadi. Namun kalau penyimpangan yang sekunder itu kerap kali terjadi gitu dan cukup mengganggu orang lain. Nah, di sini jadi penyimpangan primer itu misalnya seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban motornya atau sepedanya bocor gitu kan bannya, sehingga mereka melakukan penyimpangan yaitu dalam bentuk ketidakdisiplinan. Namun di sana ada juga ketidaksengajaan gitu kan. Jadi penyimpangan itu masih bisa ditanggulangi. Sedangkan penyimpangan sekunder ini penyimpangan yang kerap kali terjadi gitu. Misalnya merugikan orang lain seperti minuman keras dan mabuk-mabukan gitu kan. Di sini warga belajar ada nggak sih yang pernah ngelakuin penyimpangan sekunder seperti minuman keras? Oke, baiklah, tidak ada ya yang pernah melakukan penyimpangan seperti minuman keras tersebut. Karena apa? Nanti jika warga belajar melakukan penyimpangan tersebut seperti minuman keras dan mabuk-mabukan, itu berdampak negatif pada kesehatan warga belajar sendiri. Karena minuman keras itu tidak baik untuk tubuh kita, jadi sehingga dapat mengganggu sistem kesehatan pada tubuh kita. Oke, di sini teman-teman atau warga belajar ada yang tahu nggak sih bagaimana sih cara mencegah dari timbulnya penyimpangan sosial tersebut? Oke, boleh ada yang ingin mencontohkan dari keluarga ataupun dari sekolah atau dari masyarakat bagaimana sih cara mengatasi penyimpangan sosial yang pernah terjadi gitu? Ya benar, penyimpangan sosial di sekolah seperti menanamkan nilai disiplin seperti tidak datang dengan terlambat, berpakaian rapi, bersih gitu kan. Itu merupakan bentuk dari kedisiplinan dan sebagai upaya pencegahan dari penyimpangan sosial. Nah, di sini juga seperti kami tutor memberikan sikap yang teladan kepada kalian warga belajar, itu merupakan suatu upaya sebagai pencegahan penyimpangan sosial juga. Di sini kami berharap nantinya setelah mempelajari dari penyimpangan sosial ini, warga belajar sekalian tidak melakukan penyimpangan sosial, karena penyimpangan sosial ini dapat berbahaya pada diri si pelaku dari penyimpangan sosial tersebut gitu. Nah, di sini juga cara-caranya juga bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat gitu kan. Untuk mencegahnya, seperti kalau dalam keluarga memberikan sikap teladan sebagai orang tua yang baik dan benar bagaimana gitu kan, dan memberi pengajaran pada agama yang baik kepada anak-anaknya gitu, dari pencegahan dari sisi keluarga. Nah, sedangkan pencegahan dari sisi sekolah tadi yaitu menanamkan nilai disiplin, moral, spiritual dan agama kepada anak-anak peserta didik gitu. Dan selanjutnya yaitu mengatasi penyimpangan di masyarakat. Seperti kita tuh di sini menyibukkan diri kita terhadap hal-hal yang positif, sehingga kita tidak berpikir kita akan melakukan hal negatif, sehingga dapat membuat diri kita sendiri menjadi lebih baik, tidak melakukan penyimpangan. Nah, di sana kita harus memiliki kegiatan atau rutinitas, seperti mungkin di sini warga belajar banyak ya mengikuti pengajian yang ada di RT gitu kan. Pernah nggak ngikuti pengajian di RT? Wah, baik sekali nih, saudara Dimas pernah mengikuti pengajian, saudari Irma juga mengikuti pengajian, dan di sini juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mengadakan seperti ronda dan pengawasan juga, itu merupakan bentuk dari penyimpangan sosial, cara mengatasi penyimpangan sosial gitu. Mungkin cukup sekian ya materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah warga belajar sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Oke,
Jika tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, nantinya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya yang membahas tentang interaksi sosial. Nah, di sini saya sebagai tutor mohon maaf apabila ada kesalahan, dan di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.